Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adia Putri dari kelas TI 22B1 dengan NIM 3122101002. Di sini saya ingin menjelaskan materi pertemuan kelima yang berjudul Karakteristik Sistem Berorientasi Objek. Sistem berorientasi objek atau Object Oriented System memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari paradigma metode analisis sistem lainnya. Berikut adalah beberapa karakteristik utama. Yang pertama, pemrograman berbasis objek. Yang kedua, enkapsulasi. Yang ketiga, inheritance atau pewarisan. Yang keempat, polimorfisme. Yang kelima, abstraksi. Yang keenam, kelas dan objek. Yang ketujuh, messaging. Dan yang terakhir adalah keamanan. Karakteristik ini bekerja sama untuk menciptakan pendekatan pemrograman yang kuat, modular, dan mudah dimengerti, yang memungkinkan pengembangan sistem yang kompleks dan scalable. Pemrograman berbasis objek adalah paradigma pemrograman yang menggunakan konsep objek sebagai unit dasar untuk membangun program. Program dibangun dari kumpulan objek yang saling berinteraksi, yang mewakili bagian-bagian dari sistem yang diinginkan. Setiap objek memiliki atribut yang menyimpan data dan metode yang mendefinisikan perilaku atau fungsi yang dapat dilakukan oleh objek tersebut. Berikut adalah beberapa konsep kunci dalam pemrograman berbasis objek. Yang pertama, objek adalah instansi konkret dari sebuah kelas, memiliki atribut yang menyimpan data dan metode yang mendefinisikan perilaku objek tersebut. Contoh objeknya adalah mobil yang memiliki atribut seperti warna, kecepatan, dan metode seperti maju, mundur, dan berhenti. Yang kedua, kelas adalah blueprint atau template untuk menciptakan objek, mendefinisikan atribut dan metode yang dimiliki oleh objek yang dibuat dari kelas tersebut. Contohnya adalah mobil di atas. Mobil bisa menjadi sebuah kelas yang memiliki atribut seperti warna dan kecepatan, seperti metode seperti maju dan mundur. Yang ketiga, enkapsulasi adalah konsep yang menggabungkan data dan metode yang bekerja pada data ke dalam satu unit tunggal yang disebut objek, memungkinkan penyembunyian detail implementasi dari luar dunia objek, sehingga hanya metode yang tersedia yang dapat digunakan untuk berinteraksi dengan objek tersebut. Yang keempat, pewarisan atau inheritance adalah konsep di mana sebuah kelas baru atau kelas turunan atau subkelas dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas yang sudah ada, atau kelas induksi atau superkelas, untuk memperluas fungsionalitas yang sudah ada dan mendorong penggunaan kembali kode. Yang kelima, polimorfisme adalah konsep di mana objek dari kelas yang berbeda dapat merespon dengan cara yang berbeda terhadap metode yang sama, yaitu untuk menggunakan nama metode yang sama pada objek yang berbeda dan memiliki perilaku yang berbeda tergantung pada objeknya. Pemrograman berbasis objek memungkinkan untuk menciptakan program yang lebih mudah dimengerti, lebih modular, dan lebih mudah dipelihara. Dengan menyusun program menjadi kumpulan objek yang berinteraksi, pemrograman dapat membagi kompleksitas program ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Enkapsulasi adalah salah satu konsep utama dalam pemrograman berorientasi objek yang menggabungkan data atau atribut dan metode yang beroperasi pada data ke dalam satu unit tunggal yang disebut objek. Ini menyembunyikan detail implementasi internal objek dari luar dunia objek dan hanya mengekspos fungsionalitas yang diperlukan melalui metode yang dapat diakses secara publik. Ini adalah penjelasan rincinya. Yang pertama, data dan metode. Objek dalam sistem berorientasi memiliki dua komponen utama, yaitu data atau atribut dan metode sebagai fungsi. Data memiliki informasi yang disimpan oleh objek, sedangkan metode memiliki perilaku atau operasi yang dapat dilakukan oleh objek tersebut. Yang kedua, privat dan publik. Mengimplementasikan konsep aksibilitas di mana atribut dan metode dalam sebuah objek dapat dideklarasikan sebagai privat atau publik.
Yang dideklarasikan sebagai privat hanya dapat diakses oleh objek itu sendiri, sementara atribut atau metode yang dideklarasikan sebagai publik dapat diakses dari luar objek. Yang ketiga, keuntungan enkapsulasi. Yang pertama, pengendalian akses. Mengatur atribut dan metode sebagai privat atau publik memungkinkan pengendalian akses yang ketat terhadap data dan fungsionalitas objek, mencegah modifikasi atau manipulasi yang tidak sah. Yang kedua, penyembunyian detail. Memungkinkan untuk menyembunyikan detail implementasi internal objek yang memungkinkan perubahan dalam implementasi objek tanpa mempengaruhi bagian lain dari program yang menggunakannya. Yang ketiga, peningkatan keamanan. Membatasi akses langsung ke data dan metode enkapsulasi membantu meningkatkan keamanan program, mencegah manipulasi yang tidak diinginkan, dan meminimalkan kesalahan yang disebabkan oleh penggunaan yang tidak tepat. Yang keempat, contoh enkapsulasi. Misalnya kita memiliki kelas mobil dengan atribut kecepatan yang dideklarasikan sebagai privat. Kita bisa memiliki metode maju dan metode mundur yang memanipulasi atribut kecepatan secara internal. Enkapsulasi adalah salah satu konsep yang penting dalam pemrograman berorientasi objek karena membantu dalam pembuatan program yang lebih modular, lebih aman, dan lebih mudah dimengerti. Yang ketiga, inheritance atau pewarisan. Salah satu konsep utama dalam pemrograman berorientasi objek di mana sebuah kelas baru, kelas turunan, atau subkelas dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas yang sudah ada. Akan memiliki semua karakteristik, atribut, dan metode dari kelas induk dan juga dapat menambahkan karakteristik tambahan atau mengubah perilaku yang ada. Berikut adalah penjelasan rincinya. Yang pertama, kelas induk atau superkelas dan kelas turunan atau subkelas. Kelas yang sudah ada dan dari mana fitur diturunkan disebut kelas induk atau superkelas. Kelas baru yang mewarisi fitur dari kelas induk disebut kelas turunan atau subkelas. Yang kedua, penurunan fitur. Dapat menggunakan semua atribut dan metode yang didefinisikan dalam kelas induk tanpa perlu mendefinisikannya kembali. Kelas turunan dapat mewarisi fitur-fitur tersebut dan menggunakan mereka seolah-olah mereka adalah miliknya sendiri. Yang ketiga, penambahan dan perubahan. Kelas turunan juga dapat menambahkan atribut dan metode baru, serta mengubah perilaku dari metode yang ada. Ini memungkinkan untuk memperluas fungsionalitas yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan khusus kelas turunan. Yang keempat, hierarki kelas. Dapat membentuk hierarki kelas di mana kelas-kelas turunan lebih spesifik daripada kelas-kelas induk. Sebagai contoh, kita bisa memiliki kelas induk kendaraan dan kelas turunan mobil dan sepeda motor. Mobil dan sepeda motor akan mewarisi atribut dan metode dari kelas kendaraan, tapi mungkin memiliki fitur tambahan yang unik dan untuk masing-masingnya. Yang kelima, keuntungan pewarisan. Yang pertama, penggunaan kembali kode. Untuk menggunakan kembali kode yang sudah ada dalam kelas induk, mengurangi duplikasi kode dan meningkatkan efisiensi pengembangan. Yang kedua, memudahkan pemeliharaan. Hanya perlu dilakukan di satu tempat kelas induk dan akan otomatis berlaku untuk semua kelas turunan. Yang ketiga, abstraksi dan polimorfisme. Untuk menciptakan kelas-kelas abstrak yang memiliki fitur umum dan digunakan sebagai dasar untuk membuat objek yang lebih spesifik. Pewarisan adalah konsep yang sangat kuat dalam pemrograman berorientasi objek yang mungkin untuk menciptakan suatu kelas yang fleksibel, mudah dipelihara, dan dapat digunakan kembali. Polimorfisme, di mana objek dari kelas yang berbeda dapat menunjukkan perilaku yang berbeda tergantung pada konteks di mana mereka digunakan, memungkinkan penggunaan kode yang sama untuk memanipulasi objek dari kelas yang berbeda, memberikan fleksibilitas dan reusabilitas yang besar dalam pengembangan perangkat lunak. Berikut adalah rinciannya. Yang pertama, polimorfisme berdasarkan metode atau metode polimorfis. Dalam pemanggilan metode yang sama pada objek dari kelas yang berbeda, tetapi perilaku dari metode tersebut bervariasi tergantung pada kelas objek yang sebenarnya. Meskipun nama metode tetap sama, implementasi yang dipanggil akan berbeda tergantung pada tipe objek yang sebenarnya.
Yang kedua, overriding. Terjadi ketika kelas turunan mengimplementasikan ulang atau override metode yang didefinisikan dalam kelas induk dengan perilaku yang berbeda. Ketika metode tersebut dipanggil pada objek kelas turunan, metode versi kelas turunan yang akan dieksekusi, bukan metode versi kelas induk. Yang ketiga, polimorfisme berdasarkan keterikatan atau binding. Dikenal sebagai binding statis, di mana keputusan tentang metode yang akan dipanggil dibuat pada waktu kompilasi berdasarkan tipe referensi. Itu adalah tadi binding pada waktu kompilasi. Dan jika binding pada waktu jalankan atau runtime binding dikenal sebagai binding dinamis, di mana keputusan tentang metode yang akan dipanggil dibuat pada waktu jalankan berdasarkan tipe objek yang sebenarnya. Binding dinamis ini sering terkait erat dengan polimorfisme karena memungkinkan pemanggilan metode yang tepat berdasarkan tipe objek yang sebenarnya. Yang keempat, keuntungan polimorfisme. Yang pertama, peningkatan reusabilitas. Memungkinkan penggunaan kode yang sama untuk memanipulasi objek dari kelas yang berbeda. Meningkatkan reusabilitas kode. Yang kedua, fleksibilitas. Memberikan fleksibilitas dalam penggunaan kode, karena memungkinkan kelas yang berbeda untuk berinteraksi melalui antarmuka yang seragam. Yang ketiga, polimorfisme memungkinkan pembuatan antarmuka umum untuk operasi tertentu, tanpa memperhatikan detail implementasi objek yang sebenarnya. Itu tadi abstraksi. Contohnya adalah contoh dari polimorfisme, sebuah program yang memiliki kelas hewan dengan metode suara dan kemudian memiliki kelas turunan seperti kucing dan anjing yang masing-masing mengimplementasikan metode suara dengan perilaku yang berbeda. Yang selanjutnya adalah abstraksi, yaitu konsep utama dalam pemrograman OOP yang mengacu pada proses penyederhanakan kompleksitas dengan fokus pada aspek-aspek penting dan mengabaikan yang tidak penting. Abstraksi memungkinkan pembuatan kelas abstrak yang menetapkan perilaku umum untuk kelas turunannya, serta menyembunyikan detail implementasi yang tidak perlu dari pengguna luar. Berikut adalah kelas rinciannya. Yang pertama, kelas abstrak. Kelas yang tidak dapat diinstansiasi yang berisi metode abstrak yang dideklarasikan tapi tidak diimplementasikan. Ini berfungsi sebagai blueprint untuk kelas turunannya, menyediakan kerangka kerja umum untuk perilaku yang diharapkan. Yang kedua, metode abstrak. Yang dideklarasikan dalam kelas abstrak tapi tidak memiliki implementasi. Kelas turunan yang mengambil kelas abstrak harus mengimplementasikan semua metode abstrak yang dideklarasikan oleh kelas abstrak tersebut. Yang ketiga, pembuatan antarmuka. Menciptakan antarmuka umum untuk berinteraksi dengan objek tanpa memperhatikan detail implementasi objek yang sebenarnya. Yang keempat, pengurangan kompleksitas. Membantu dalam mengurangi kompleksitas dengan memungkinkan pengguna untuk berfokus pada detail yang penting dan mengabaikan yang tidak penting. Yang kelima, penggunaan dan implementasi. Digunakan ketika kita ingin membuat kelas atau objek yang hanya berisi fitur penting dan menjauhkan diri dari detail implementasi yang kompleks. Contoh dari abstraksi adalah sebuah kelas bentuk yang merupakan kelas abstrak dengan metode abstrak hitung luas. Kelas turunan seperti persegi dan lingkaran dapat mengimplementasikan metode hitung luas sesuai dengan karakteristik masing-masing bentuk tanpa perlu memperhatikan detail implementasi yang sebenarnya dari perhitungan luas. Abstraksi ini adalah konsep penting dalam pemrograman berorientasi objek yang membantu dalam menciptakan desain yang fleksibel, modular, dan mudah dimengerti. Selanjutnya adalah kelas dan objek. Adalah dua konsep dasar yang membentuk fondasi dari paradigma tersebut. Berikut adalah rinciannya. Yang pertama, kelas. Itu pengertian kelas adalah blueprint atau template untuk menciptakan objek. Kedua, strukturnya kelas terdiri dari atribut yang juga dikenal sebagai variabel anggota atau properti, dan metode juga dikenal sebagai fungsi anggota atau perilaku. Contohnya, jika kita memiliki kelas mobil, kita bisa mendefinisikan atribut sebagai warna, kecepatan, dan lain-lain. Yang kedua, objek.
adalah instansi konkret dari sebuah kelas. Dibuat, memori dialokasikan untuk menyimpan data sesuai dengan atribut kelas. Kedua, instance atau perwujudan dari kelas tertentu. Kelas adalah jenis, sedangkan objek adalah individu yang berbeda dari jenis tersebut. Contohnya, jika kita membuat objek dari kelas mobil, kita bisa memiliki objek khusus seperti mobil merah, mobil biru, dan lain-lain. Yang ketiga, hubungan antara kelas dan objek. Kelas digunakan sebagai template untuk membuat objek. Satu kelas dapat digunakan untuk membuat banyak objek yang berbeda. Ini memungkinkan untuk menciptakan banyak objek yang memiliki sifat dan perilaku yang serupa. Setiap objek yang dibuat dari kelas tertentu dapat dianggap sebagai instance dari kelas tersebut dengan atribut dan perilaku yang sesuai dengan instance tersebut. Yang selanjutnya adalah messaging. Adalah salah satu konsep kunci dalam pemrograman berorientasi objek, digunakan untuk berkomunikasi antara objek dan sistem. Dengan mengirim dan menerima pesan yang menyebabkan objek tersebut melakukan tindakan tertentu atau memperoleh informasi yang diperlukan. Berikut adalah rinciannya. Yang pertama, pengiriman pesan. Itu objek berkomunikasi satu sama lain dengan mengirim dan menerima pesan. Pesan ini bisa permintaan untuk melakukan tindakan tertentu atau mengakses data yang dimiliki oleh objek penerima. Objek pengirim membuat pesan dengan menyebutkan objek penerima dan metode yang ingin dipanggil atau informasi yang ingin diterima. Yang kedua, penerimaan pesan. Objek penerima menerima pesan dan menginterpretasikannya. Kedua, objek penerima kemudian merespon dengan menjalankan metode yang diminta atau dengan mengirim kembali informasi yang diminta kepada objek pengirim. Yang ketiga, interaksi objek. Memungkinkan objek untuk berinteraksi satu sama lain tanpa perlu mengetahui detail implementasi internal dari objek lainnya. Objek dapat berkomunikasi secara langsung atau melalui mediator, misalnya kelas manajer atau pihak ketiga, untuk membantu mengelola. Yang keempat, keuntungan messaging. Yang pertama, isolasi dan enkapsulasi. Hanya perlu tahu cara interaksi dengan objek lain melalui pesan, tanpa perlu mengetahui detail internal objek tersebut. Yang kedua, modularitas. Messaging memungkinkan untuk membuat sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang terpisah dan dapat diganti yang membuat lebih mudah untuk memahami, memodifikasi, dan memperluas sistem. Yang kelima, contoh messaging. Dalam sistem penjualan, objek pelanggan dapat mengirim pesan ke objek keranjang belanja untuk menambah atau menghapus item dari keranjang. Objek keranjang belanja kemudian menerima pesan dan menjalankan metode yang sesuai untuk menangani permintaan tersebut. Selanjutnya adalah keamanan. Adalah upaya untuk melindungi data dan fungsionalitas dari manipulasi yang tidak sah atau tidak diinginkan. Keamanan dapat diterapkan melalui berbagai mekanisme, termasuk enkapsulasi, akses kontrol, dan validasi data. Berikut adalah penjelasannya. Penjelasan dari rincinya. Yang pertama adalah enkapsulasi, yang menggabungkan data dan metode yang beroperasi pada data ke dalam satu unit tunggal yang disebut objek. Dengan menggunakan ini, objek dapat menyembunyikan detail implementasi internal dari luar dunia objek. Kedua, akses kontrol. Memungkinkan untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke data atau metode dalam sebuah objek. Yang ketiga, validasi data. Melibatkan pemeriksaan data yang dimasukkan ke dalam objek untuk memastikan bahwa data tersebut sesuai dengan aturan atau kriteria tertentu sebelum diolah atau disimpan. Yang keempat, pembatasan akses. Memungkinkan pengendalian akses ke sumber daya sistem seperti file, perangkat keras, atau layanan jaringan. Yang kelima, pengembangan kode yang aman. Harus memperhatikan praktik-praktik pengembangan yang aman saat merancang dan mengimplementasikan sistem berorientasi objek. Ini termasuk penggunaan enkapsulasi untuk menyembunyikan detail implementasi internal, validasi data untuk memastikan keabsahan, serta penggunaan mekanisme akses kontrol untuk membatasi akses ke fungsionalitas kritis. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keamanan seperti enkapsulasi,
akses, kontrol, dan validasi data, pengembang dapat membantu melindungi sistem dari ancaman keamanan dan memastikan integritas dan kerahasiaan data. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.